Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kumangudi Widiana, saya dari Ilmu Komunikasi 2B, absen saya 01, NIM saya 20 12 06 10 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam materi pembelajaran dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi ada 3 konsep yang harus dipahami dengan benar hingga dalam prakteknya terjadi keliruan. Ketiga konsep tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah konsep teknologi, konsep informasi, dan konsep komunikasi. Yang pertama adalah konsep teknologi. Dalam konsep teknologi ini ada tiga bentuk yang dipahami, yakni teknologi sebagai ide, yaitu teknologi yang ada dalam pikiran, dalam ide-ide ketika memikirkan, merasakan, dan melakukan sesuatu. Yang kedua, teknologi sebagai proses rancang bangun, yaitu teknologi yang ada ketika kita melakukan atau mengerjakan sesuatu proses yang dipikirkan sebelumnya. Yang ketiga itu ada teknologi sebagai produk rancang bangun, yaitu teknologi sebagai hasil dari proses pekerjaan sesuatu, biasanya dalam bentuk alat, benda-benda, prosedur-prosedur tertentu, atau biasanya dikelompokkan menjadi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua ada konsep informasi. Informasi adalah sekumpulan atau serangkaian data yang telah mengalami pengelolaan dan memiliki arti setiap dan siap untuk dipakai. Misalnya untuk mengambil keputusan atau untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga itu ada konsep komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dan sumber pesan ke penerima pesan, baik yang dilakukan oleh satu orang atau seorang atau grup kelompok dengan orang lain dengan menggunakan media atau tanpa menggunakan media. Terima kasih. Oke, di sini aku akan bahas tentang ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Secara umum, teknologi informasi dan komunikasi selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Hardware adalah komponen fisik yang digunakan untuk aktivitas input, proses, output, dan penyimpanan pada suatu sistem komputer. Hardware merupakan perangkat keras yang terdapat pada sistem komputer. Hardware terdiri atas beberapa bagian, yakni yang pertama, alat input, contohnya keyboard, mouse, dan yang lainnya. Yang kedua, alat pemroses, contohnya CPU dan media penyimpanan serta perangkat penghubung. Yang ketiga, ada alat output, contohnya monitor dan printer. Perangkat lunak atau yang sering kita sebut dengan software. Secara singkat, software dapat dianalogikan sebagai jiwa. Software juga merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah. Untuk mencapai keinginan tersebut, dirancanglah suatu logika. Logika ini diolah melalui proses program beserta data yang diolahnya. Secara khusus, software dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi. Contohnya DOS, Windows, Unix, Mac, dan Linux. Yang kedua ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin yang digunakan untuk memprogram dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Yang ketiga ada program aplikasi.
Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolah kata, program lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan yang lainnya. Contohnya seperti Microsoft Office. Yang keempat ada alat bantu. Berfungsi membantu dan mengisi kelemahan sistem operasi, misalnya PC Tools dapat melakukan perintah format seperti DOS, tetapi PC Tools mampu memberikan keterangan dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan. Halo guys, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu udah ada dari zaman prasejarah, hanya saja orang-orang zaman dulu itu belum mengenal istilah teknologi. Jadi mereka berkomunikasi menggunakan gambar yang diukir di dinding goa. Lalu mulai berkembang di mana orang prasejarah itu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Dan kemampuan itu terus berkembang. Sebagai buktinya adalah orang prasejarah itu membuat kentungan dari tanduk hewan sebagai alat komunikasi. Yang tadi kan itu zaman prasejarah. Sekarang saya akan menjelaskan di mana perkembangan sejarah itu dimulai. Nah, di zaman sejarah ini manusia mulai mengasah kemampuannya dengan mulai mengenal adanya simbol dan mengenal adanya kertas. Kita lanjut lagi ke zaman modern, di mana manusia sudah mulai menemukan telepon dan telegraf sebagai alat komunikasi. Lalu berkembang menjadi smartphone dan ditemukannya internet dan website. Oke guys, itu aja penjelasan dari kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah!